Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para santri Ma'had Riyadhul Jannah di Bojong, Cilengsi, Bogor, hafizakumullah, ikhwati fillah, rahimakumullah. Kajian kita tentang manzumah, susunan bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah dari pertemuan yang pertama sampai yang 1 bulan lalu, sudah beberapa bait syair yang kita baca. Ada berapa? Sudah berapa bait syair yang kita baca? Mungkin ada yang berinisiatif menuliskan angka di sebelah kanan atau kirinya. Ada yang punya inisiatif seperti itu? Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang punya inisiatif? Ada nggak yang menulis berurutan di 1, 2, 3, 4, 5? Ada nggak? Dari semua yang hadir kali ini. Sudah sampai bait yang keberapa? Terakhir yang kita baca, faraji'ha wada'ankal huwaina fama bil bud'i tudriku ma talabta. Coba kamu periksa dan evaluasi lagi dirimu. Jangan lagi beralasan nanti, besok. Kalau lambat, menunda-nunda, ma tudriku ma talabta. Tidak akan mungkin cita-cita itu bisa dicapai. Kalau misalkan menunda-nunda, kapan selesainya? Kan sampai bait itu yang kita baca pada pertemuan bulan lalu. Faraji'ha wada'ankal huwaina fama bil bud'i tudriku ma talabta. Walaupun ada 3 bait yang kemarin sempat kita lewati, ya. Masih ingat enggak? 3 bait yang kita loncati, tapi sudah anggap aja 3-3-nya sudah kita baca. Walaupun malam ini akan kita baca, tapi ada berapa jumlah bait syair kalau begitu hingga bait faraji'ha wada'ankal huwaina fama bil bud'i tudriku ma talabta. Ada yang berinisiatif? Berapa, Mas? 29. Baik, 29. Percaya atau mau kita periksa? Percaya aja ya. Baik, 29. Ada 29 bait syair. Saya cuma minta 10 saja. Perwakilan dari kalian 10 orang. Masing-masing memilih 1 bait dari 29 yang sudah kita baca. Terjemahkan dan ambil 1 kesimpulan saja. Dari 29 itu, saya cuma minta 10. 10 itu apa sampai 50%-nya? Tidak. Separohnya enggak. Ya, 10 itu ibaratnya hanya 33%-nya lah. Sepertiganya. Saya minta dari kalian memilih secara bebas bait yang pertama, kedua, ke-7, 9, ke-18, atau bait yang terakhir yang ke-29 kita baca, ambil 1, boleh dibaca ya. Tidak harus dibaca dengan ingatan atau hafalan, dibaca langsung di buku boleh. Tapi saya minta 1 bait syair, terjemahkan dan ambil 1 kesimpulan. Sehingga tidak usah panjang lebar.
Baik, kita mulai dari kelas yang paling bawah di sini. Kelas berapa? Yang paling adik. Kelas yang paling adik di sini. Kelas berapa? Yang asrama. Kelas berapa? Kelas 6. Yang paling tinggi? Kasus 3. Berarti 6 di atasnya. Hah? 6 di atasnya? 7 di atasnya? 8 di atasnya? 9 di atasnya? MSS 1 di atasnya? MSS 2 di atasnya? MSS 3. Mantap ya. Di atasnya? Takhasus 1 di atasnya? Takhasus 2 di atasnya? Takhasus 3 di atasnya? Pas 10. Pas 10. 6, 7, 8, 9. MSS 1, MSS 2, MSS 3. Takhasus 1, takhasus 2, takhasus 3. Pas 10. Kita mulai dari yang paling kakak. Kita mulai dari yang paling kakak. Dari takhasus 3. Silahkan perwakilan. Pilih satu bait syair. Terjemahkan. Ambil satu kesimpulan. Siapa yang akan mewakili? Takhasus 3. Kalau tidak ada yang mewakili, tidak ada yang siap untuk menjawab, maka kita minta ketua kelasnya lah yang menunjuk. Bukan ketua kelasnya yang mewakili, tapi ketua kelasnya yang menunjuk. Menunjuk diri sendiri juga boleh. Takhasus 3 siapa ketua kelasnya? Takhasus 3 siapa ketua kelasnya? Ditanya gitu aja susah sekali kalian ini. Kayak mau ditangkap karena merasa bersalah aja. Siapa ketua kelasnya takhasus 3? Mas, antum ketua kelasnya? Apa? Nggak usah ketawa lah, kawan. Ketua kelasnya siapa? Nah iya, bilang lah aku ketua kelasnya. Kalau udah seperti ini nggak ada tawaduk-tawaduan. Ya, tawadu itu ada tempatnya. Ya, rendah hati itu ya, harus di posisi yang tepat. Kalau kayak gini, siapa ketua kelasnya? Nggak bilang. Itu bukan tawadu itu. Ya. Sedang belajar, ya harus punya keberanian. Coba kamu berdiri, Mas. Berdiri. Oh iya cepet oh. Suwe banget. Nah, kamu tunjuk perwakilan dari takhasus 3 siapa? Abdul Aziz. Duduk. Abdul Aziz. Mana orangnya? Cepet berdiri. Tek, tek. Ya, berdiri. Iya, berdiri. Nggak rugi kok berdiri itu. Ya, pilih salah satu bait syair. Dipersiapkan takhasus 2, takhasus 1, MSS 3, MSS 2, MSS 1. Ya. Siap-siap semua. Kelas 9, 8, 7, 6. Siap-siap semuanya. Dapat. Satu kelas 1. Silakan Mas. Bait syair yang mana? Enam. Baik, dibaca. Artinya. Milih salah satu. Iya kalian. Ayo, artinya. Ya. Wahai Abu Bakar. Uh-uh. Kalau aku panggil kamu, bukan kamu panggil aku. Abu Bakar. Diterjemahkan yang bebas juga boleh. Abu Bakar. Saya bicara sama kamu nih. Gitu nggak apa-apa. Ya. Andaikan kamu menanggapi Abu Bakar, sekarang saya bicara sama kamu nih. Seandainya kamu mau menanggapi ila ma fihi hadzuka law aqalta. Lanjut. Kaget kalian kan? Gak ada pengumuman, gak ada persiapan. Kaget kan?
Kematian lebih mengagetkan lagi. Aku apa? Nggak usah takut salah kalau belajar itu. Udah, bicara aja. Nanti kalau salah kan saya luruskan. Kalau keliru tak benerin. Gitu. Sama-sama kita belajar. Ila ma fi hazzuka law aqalta. Saya mengajakmu, saya bicara denganmu tentang ila ma fi hazzuka. Tentang bagian besar dari hidupmu. Andaikan kamu mau berpikir. Baik, kesimpulannya apa? Satu aja. Apa yang bisa kamu simpulkan? Banyak loh ini kesimpulannya. Orang tua harus perhatian sama anak. Iya kan? Yang diharapkan orang tua dari anaknya itu adalah ilmu. Bukan harta. Orang tua mesti bisa berkomunikasi dan berbicara dengan anaknya. Orang tua itu semangat supaya anaknya menjadi baik. Ternyata apa coba? Satu kesimpulannya. Baik, ilmu itu akan menjagamu. Baik, bagus. Silakan duduk. Barakallahu fiik. Ya, MSS 2. Loncatlah. Enggak apa-apa. Kok kaget kamu? Emang enggak boleh loncat? MSS 2. Ketua kelasnya siapa? Ketua kelas malam ini aman. Mana SMS kelas 2? Ketuanya siapa? Hah? Mana orangnya? Tampillah. Kalau sedang belajar begitu, berdiri. Kamu tinggal nunjuk aja kok. Aman ketua kelas malam ini. Siapa yang mewakili kelasmu? Seorang pemimpin tuh berani ngambil keputusan. Jangan kamu, nggak enak nih sama temanku. Nanti aku dikiranya gimana? Nggak ada cerita seperti itu. Saatnya memimpin. Harusnya menunjuk. Ketika tidak ada yang mampu, kamu yang tampil tanggung jawab. Itu baru pemimpin itu. Nah, coba nunjuk nama aja kok. Siapa? Siapa? Kahfi. Ya, berdiri Kahfi. Udah duduk, silakan. Ketua kelas aman. Berikutnya kalau saya tanya kelasnya siapa ketua kelasnya langsung berdiri, nggak usah dicari-cari lagi. Ya, harus berani tampil mas. Harus dilatih untuk berani berbicara. Silakan Mas Kahfi. Pilih salah satu bait. Bait keberapa? 19. Silahkan dibaca Mas Kahfi. Ya, wa in u'tita fihi tulaba'in wa qala an-nasu innaka qad 'alimta. Apa artinya? Kamu hebat kamu ya. Kayaknya bulan kemarin belum kita baca loh ini. Kita loncati loh ini, betul nggak? Udah, disusulin. Atau yang fafutur ruhi arwahul ma'ani yang belum dibaca. Baik, lanjut. Apa artinya? Andaikan kamu dapat ilmu yang cukup, manusia berkata, kamu Sunda. Dan manusia berkata, sesungguhnya kamu sudah berilmu. Baik, satu bait saja. Apa kesimpulan yang bisa kamu ambil dari bait ini? Jangan termakan pujian sehingga menjatuhkan. Insyaallah. Ahsanta. Ijlis. Jangan termakan pujian. Kamu dibilang, wah pinter kamu ya, prestasi, kamu juara 1 ya. Terus akhirnya jatuh. Jangan sampai. Baik. Itu tadi. Mas tak coret gak apa-apa mas. Selmi ya. Itu tadi Takhasus 3. MMS 2. Ya kelas 8. Ketua kelasnya langsung berdiri. Cepat tak. Kelas 8. Ayo berdiri.
Kelas 8. Tek. Nggak ada. Mana nggak mungkin nggak ada. Kelas 8 nggak ada ketuanya. Kok aneh nggak ada ketuanya? Wakilnya lah. Wakilnya nggak ada juga. Apa? Nggak hadir. Anggotanya lah. Anggotanya. Mana kelas 8? Kelas 8 siapa ini? Oh, udah berdiri, Mas. Set. Gitu dong. Nah, jangan menutupi diri dengan tiang. Ya. Satu langkah ke kiri gerak. Kamu tahu satu langkah ke kiri gerak? Bisa menjawab nggak? Nggak bisa? Nggak apa-apa, duduk yang baik. Jangan. Ingat, kalau nggak bisa baca, tak tanya aja. Lagi. Mana yang kamu pilih? Tetap melanjutkan thalabul ilmi atau menerima tawaran kerja dengan gaji yang tinggi? Serius. Sebulan 3 juta loh. Hah? Sebulan tak naikkan 3,5. 4 juta. 5. Enggak. Duduk, bagus. Catat. Awas kamu kalau nggak selesai thalabul ilmi karena alasan kerja tak cari. Ya. Ya, kita saling mendoakan lah ya. Kita saling mendoakan supaya istiqomah. Kita juga saling support. Baik, itu kelas 8. Berarti kelas 6 ini juga. Mana kelas 6? Ketuanya ada nggak kelas 6 nih? Mana? Berdiri lah. Kawan. Mana? Mana kelas 6? Ya, begitu. Membaca bait syair atau langsung ditanya? Hah? Membaca bait syair atau ditanya? Ditanya aja. Kamu yang menjawab atau kamu serahkan ke temanmu? Serahkan. Baik. Itulah salah satu hak pemimpin itu begitu. Siapa yang kamu alihkan ke siapa? Sesama kelas 6. Abbas. Ya, silakan duduk. Abbas, berdiri, Abbas. Kamu jangan marah loh sama Pak Ketua. Nanti habis sholat, kamu itu loh, nunjuk-nunjuk aku kenapa? Ya siap, memang anggota seperti itu. Tujuannya bukan untuk mempermalukanmu, wahai Abbas. Tapi itu karena ketuamu percaya padamu. Iya kan? Nggak mungkin dong mempermalukan temannya sendiri. Itu karena harapannya besar. Pasti dia pilih yang paling bisa. Betul nggak, Mas? Pasti yang dicari yang paling pinter gitulah. Mas, thalabul ilmi dan bekerja. Mana yang disebut berbakti kepada kedua orang tua? Thalabul ilmi. Nah, kalau orang tuamu suruh kerja, bingung. Orang tuamu yang nyuruh kerja. Iya. Apa gini? Thalabul ilmi, bekerja. Mana yang disebut berbakti kepada kedua orang tua? Jawabmu, thalabul ilmi. Pertanyaan berikutnya, kita perdalam. Kalau orang tuamu menyuruhmu bekerja, gimana? Bekerja. Berarti kamu gak berbakti dong. Katanya berbakti sama orang tua dengan thalabul ilmi. Giliran orang tua nyuruh kamu bekerja, kamu milih bekerja. Gimana sih? Lihat sini. Nah, gak usah takut. Jangan malu. Belajar diskusi seperti ini. Bukan cari siapa yang menang, siapa yang kalah. Bukan untuk kemudian, ini loh aku pinter. Atau aku minder. Jangan. Tapi harus menguasai materi. Kalau cuma membaca, menghafal, banyak orang bisa. Tapi kalau sudah diskusi seperti ini, kalau tidak dibiasakan dari sekarang, kamu nanti akan
kaget-kaget. Kira-kira kalau orang tua mau menyuruhmu bekerja, bagaimana? Coba diulangi jawabannya. Apakah sama dengan tadi? Atau kamu berusaha untuk menjelaskan dan meyakinkan orang tuamu bahwa saya belum siap bekerja. Saya masih semangat untuk talabul ilmi. Gimana? Tetap talabul ilmi ya? Ya, nanti Mas Abbas ya, yakin ini cuma dan seandainya. Tapi yakinlah orang tuamu nggak akan menyuruh dan memaksamu bekerja. Orang tua kalian itu pasti rela berkorban. Yang penting anaknya mau belajar agama. Orang tuamu susah, tidak akan dia bercerita. Orang tuamu lelah, nggak akan dia mengakui di depanmu kalau dia lelah. Pasti orang tuamu itu menyembunyikan, menutup-nutupi. Walaupun sebenarnya orang tua kalian itu capek, lelah, ya, susah. Tapi bagi mereka itu tidak masalah. Yang penting anaknya mau thalabul ilmi. Itu satu. Ya. Nanti kamu kalau ditanya seperti itu, jawabanmu orang tua yang baik, ya tidak akan memaksa anaknya bekerja. Kedua, kalau ternyata orang tua tetap meminta saya bekerja, saya akan menyampaikan bahwa saya belum siap untuk bekerja. Berikan waktu untuk saya thalabul ilmi, saya janji akan semangat, saya janji untuk akan sungguh-sungguh. Bila sudah selesai tahapan-tahapan thalabul ilminya di sini, saya akan membantu. Itu sudah orang tuamu senang. Begitu ya? Silakan duduk. Kelas berapa tadi? Kelas 6 ya? MSS 1. Ketua kelasnya, set, langsung berdiri. Jangan sampai disebut namanya baru berdiri. Nah, itu dong. Mau membaca bait syair, ditanya. Apa? Baca. Mau dibaca sendiri atau diserahkan ke temannya? Teman. Siapa? Sabit. Sabit. Mana dia? Ya, silakan Mas. Oh, nggak usah, tenang aja. Kamu nggak usah marah sama ketuamu itu. Biasa. Dibaca. Bait yang keberapa? Bait yang keberapa? Kalau nggak cepet-cepet tak suruh maju ke depan lu malahan. Nah, ke-10. Apa? Kata Abu Ishaq Al-Biri rahimahullah. Apa yang keras lah kawan. 10 ya. 1, 5. Ya, bagus. Artinya? Ya, kamu akan mendapatkan manfaatnya selama kamu hidup. Terus, kalaupun sudah mati tetap akan terus diingat. Kan begitu ya? Dengan kebaikan. Kesimpulannya, itu kan terjemahannya. Kesimpulannya, apa yang keras, yang keras? Suruh maju loh. Ilmu akan memberikan manfaat kepada pemiliknya sampai pun orangnya sudah meninggal dunia. Bagus. Silakan duduk. Barakallahu fiik. Itu MSS 1. Takhasus 2. Takhasus 2, T2. Ketua kelasnya? Nah, mau jawab sendiri atau tunjuk? Belum selesai ditanya udah mau nunjuk aja, Mar. Bang. Siapa yang ditunjuk, Bang? Taufik. Mana dia orangnya?
Baik, berdiri Mas. Membaca bait syair atau ditanya? Membaca. Nomor berapa? 13. Kamu udah persiapan berarti? Enggak apa-apa. Lanjut, yazidu. Artinya? Ya, ditahan. Bagus. Ilmu itu akan bertambah kalau diajarkan, diamalkan. Tapi kalau ditahan-tahan, diamalkan enggak, disampaikan pelit, ilmu itu justru berkurang. Kesimpulannya, dengan kata-kata lah. Apa kesimpulannya? Susun kata-kata menurutmu, enggak usah takut. Ilmu akan kokoh ketika diamalkan. Bagus. Silakan duduk. Kemudian kelas 9. 9. Oh, itu. Langsung berdiri. Mau dijawab sendiri atau dilimpahkan? Dilimpahkan. Siapa? Muhammad. Ya, Muhammad maju Muhammad. Berdiri, berdiri. Ini Muhammad bin siapa nih? Ya. Muhammad bin Muhammad bin Zahra. Oh, Muhammad bin Cahyo. Pak Cahyo, Pak Cahyo. Muhammad ini jenengan. Oh, yang Muhammad SMG tadi tuh. Iya. Oh, iya, iya. Tadi kan kita panggil SMG. Kamu dapat tadi apa tadi? Penggaris. Ya wes, Muhammad SMG. Oh, kamu sendiri yang nulis kok. Mau membaca syair atau ditanya? Baca. Nomor 20, silahkan. Baik, artinya? Mantap. Barakallahu fiik. Ada SMG-nya beneran nih. Kesimpulannya, Mas Muhammad. Percuma ilmu tanpa amalan tuh Mas Cahyo. Pak Cahyo. Percuma ilmu tanpa amalan. Itu nasihat dari anaknya. Baik, duduk silakan Mas Muhammad SMG. Jazakallah khair. Itu kelas 9. Tahasus 1. Set. Ketua kelasnya. Nah, menjawab sendiri atau dilimpahkan? Jawab sendiri. Baik. Membaca bait syair atau ditanya? Membaca. Bait syair yang keberapa? Ke-12. Silahkan Mas. Baik, artinya? Ya. Itu ilmu ya. Ilmu itu kan harta. Harta yang sangat mahal, tinggi nilainya. Tapi kita nggak usah takut dicuri. Beda kalau harta yang lain. Uang, barang. Itu selalu kita jaga. Kenapa? Takut diambil orang. Tapi kalau ilmu, ngapain takut dicuri? Nggak usah dicuri, uang kita bagi-bagi juga. Terus enteng, ringan. Nggak perlu bawa kendaraan, nggak perlu bawa kotak, nggak perlu bawa lemari. Karena kemana-mana bisa dibawa pergi. Kesimpulannya, dunia. Baik, jazakallah khairan. Barakallahu fiik. MSS 3. Set. Nah, mau dijawab sendiri atau dialihkan? Teman. Baik. Siapa temanmu yang dimaksud?
Irfan Dawud. Mana Mas Irfan? Ya. Dijawab sendiri atau dilimpahkan? Siapa tahu mau dilimpahkan lagi. Jawab sendiri ya. Bait syair atau ditanya? Bait syair. Nomor 14, silakan. 1, 2, 3, 4. Kalau ya, artinya kamu asalnya dari mana? Bekasi. Nadamu bukan nada Bekasi. Kesimpulannya apa dari bait nomor 14 itu? Masya Allah. Manisnya ilmu itu melebihi manisnya yang didapat di dunia. Ingat baik-baik itu. Itu kata-katamu itu. Ya, duduk silahkan. Jazakallahu khairan. Takasus 1, 2, 3 sudah. MSS 1, 2, 3 sudah. 6, 8, 9. 7 belum ya? Kelas 7. Terakhir. Kelas 7. Ketuanya. Set. Set. Berdiri. Nah. Begitu. Istimewa ini. Allahumma barik. Mau dijawab sendiri atau dipercayakan ke teman? Sendiri. Ih. Sendiri aja, sendiri, ya. Mau soal yang susah atau yang lebih susah? Apanya? Yang agak susah. Ya, baik. Ini tentang ilmu juga, Mas. Tentang ilmu. Kalau kamu sakit kepala, pusing kepalanya berat. Kamu langsung izin nggak masuk sekolah atau tetap usaha berangkat dulu? Hah? Usaha berangkat, pusing loh. Apa? Biarin. Loh kalau sampai di kelas kamu nggak paham karena pusing? Lihat sini. Kamu nggak usah takut. Aku tidak bermaksud buruk padamu. Aku itu cuma ingin memperdalam keyakinanmu itu seperti apa. Kemudian keseriusan dan kesungguhanmu itu sampai sejauh mana. Sekarang kamu pusing. Mestinya uzur bisa dong. Nggak usah masuk sekolah. Aku pusing nih bener. Badannya panas. Nggak usaha. Tapi pusing. Biarin. Sampai kelas ustadzmu mengajarkan kamu nggak paham-paham. Pusing kepalamu. Apa yang kamu lakukan? Iya. Merinding nih. Ya. Allahumma barik. Ini bapakmu harus tahu ini. Ini bapaknya ada nggak ini? Ada nggak bapaknya? Hadir nggak ini? Ya, jadi ya mungkin kita sekarang tertawa ya. Kita mendengar kata-kata seperti itu, tapi itu jawaban spontanitas namanya. Jawaban spontanitas yang langsung tanpa pikir panjang, itu sudah menunjukkan nasibu kadalik wallah hasibuh, ya kan? Itu menunjukkan bahwa jiwa dan mentalnya sudah seperti itu. Jadi sudah terpatri kuat dalam keyakinannya bahwa pusing itu sakit yang ringan dibandingkan dengan sakaratul maut. Itu kan jawaban yang bukan jawaban anak kecil, bukan jawaban main-main itu. Itu jawaban yang berasal dari suatu proses belajar yang panjang. Ya, satu tahapan banyak tahapan yang sudah dilalui sampai sudah tingkat keyakinannya seperti itu. Itu bukan kata-kata sembarang itu. Tenang loh ya Mas ya. Jadi walaupun pusing, walaupun sakit tetap berangkat. Pusing biarin. Nggak paham masih ringan itu. Lebih berat sakaratul maut. Kamu nangis. Itu kesimpulanmu sendiri atau ada yang ngajarin dulu? Sendiri, bagus. Silakan duduk. Iya. Jadi bagus. Jadi kalian jangan merasa rugi. Taklim sama Ustaz Muhtar hanya tanya jawab aja. Nggak nambah bait syairnya. Bukan. Ini juga tahapan penting dalam belajar.
Yang namanya belajar itu bukan cuma nambah. Itu sama dengan hafalan Al-Quran, bukan cuma nambah. Tapi juga diulang. Ini salah satu cara kita mengulang apa yang sudah kita pelajari, ini tanya jawab. Kalian juga sedang dilatih ya, untuk berani tampil ke depan. Dilatih untuk biasa berbicara. Dilatih untuk berkomunikasi. Ini tahapan penting dalam belajar. Bukan cuma pinter dalam diam. Pintermu itu harus disampaikan juga. Demikian juga ini, kalian menjawab, saya tanya. Kalian menerangkan, saya kasih pertanyaan. Itu namanya untuk memperdalam. Untuk meningkatkan kualitas pemahaman. Kalau cuma textbook, sekedar membaca apa yang ada, tapi tidak diperkaya dan tidak dikembangkan, itu susah juga. Nanti kalian juga akan susah berkembang maksudnya. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini, kamu jangan malu. Kalau sudah seperti ini, tidak tepat menyembunyikan diri. Aku tidak mau riya. Aku takut nanti dipuji sama orang. Aku takut kalau salah. Itu babnya lain, Mas. Kalau sudah pembahasannya seperti ini, di momen yang demikian, itu sudah tidak berlaku. Ketika misalkan saya bilang MSS 2, udah otomatis ketua kelasnya berdiri, jangan. Kasus 3, pura-pura diem, pura-pura nggak dengar. Nggak seperti itu. Karena kita dalam tahapan belajar. Kita ini sedang di majlis, di kelas. Jadi kalau misalkan saya bilang kelas 8, ketua kelasnya maju atau berdiri. Jawab sendiri atau dilimpahkan ke teman. Siapa? Fulan. Tapi kalau misalkan temannya, aku nggak mau. Si Alan, aku nggak mau. Ya sudah, saya aja Ustaz. Gitu. Jadi sekali lagi kalau dalam proses belajar seperti ini, ya harus dilatih untuk biasa tampil, untuk bisa berbicara di depan orang banyak. Jangan gemeter gini. Harus dilatihkan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti setelah salat Isya baru kita akan melanjutkan beberapa bait syair dari Manzumah At-Ta'iyah karya Imam Abu Ishaq Al-Biri rahimallahu taala. Baik, kita cukupkan sekian. Kita salat Isya terlebih dahulu. Baik, walhamdulillahi rabbil alamin.